Hai anak-anak, kita bertemu kembali dalam modul 409 dan kita langsung masuk ke pelajaran yang baru, pelajaran 4.1, menulis pengumuman. Tujuan pembelajaran kita supaya anak-anak mengetahui hal-hal pokok di dalam pengumuman dan anak-anak mengetahui jenis-jenis pengumuman. Berikutnya anak-anak juga mampu membuat pengumuman dengan urutan yang benar dan mudah dimengerti. Kita perhatikan dulu baik-baik beberapa kosakata yang akan kita gunakan ya. Yang pertama adalah persuasif, artinya bersifat mengajak. Berikutnya publik yang artinya orang banyak atau umum. Berikutnya gorong-gorong, selokan, saluran air dalam tanah. Dan ada imbalan, sesuatu yang diberikan sebagai tanda terima kasih atau hadiah. Sekarang kita akan melihat dulu menulis pengumuman ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pengumuman merupakan pemberitahuan tentang suatu hal kepada orang banyak, publik atau umum. Sekarang mari kita mengenal beberapa jenis-jenis pengumuman sebagai berikut. Yang pertama jenis pengumuman adalah pengumuman resmi. Misalnya untuk memberitahukan mengenai acara resmi seperti rapat, pengambilan rapor, perlombaan, dan sebagainya. Berikutnya pengumuman layanan umum yang biasanya dibuat sebagai usaha pencegahan demi keselamatan masyarakat luas. Misalnya tentang mewabahnya suatu penyakit, bahaya narkoba, dan sebagainya. Lalu ada juga yang namanya pengumuman pribadi, misalnya pengumuman tentang penemuan barang atau mencari hewan peliharaan yang hilang. Dalam membuat suatu pengumuman anak-anak, ada 3 hal pokok yang harus kita tentukan di awal. Yang pertama adalah kepada siapa pengumuman ditujukan, berikutnya isi dari pengumuman, lalu pembuat pengumuman. Berikut adalah hal-hal pendukung yang dapat kita terapkan dalam membuat sebuah pengumuman agar pengumuman bekerja dengan lebih efektif. Yang pertama, bentuk atau model pengumuman harus menarik. Hal ini bertujuan agar orang tertarik untuk melihat dan membaca pengumuman tersebut. Berikutnya bahasa yang digunakan harus jelas dan persuasif atau membujuk. Hendaknya bahasa yang digunakan dapat mengajak orang-orang untuk membacanya. Lalu isi dan maksud pengumuman harus mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Yang terpenting maksud dan tujuan dari pengumuman tersebut dapat disampaikan dengan jelas. Sekarang kita lihat dan kita akan berlatih bagaimana membuat jenis-jenis pengumuman. Kita mulai dari pengumuman resmi dulu ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama ada 3 hal pokok di dalam pengumuman. Kepada siapa pengumuman ditujukan? Contohnya, seluruh orang tua murid SD Bakti Utama. Isi pengumuman contohnya adalah pengambilan rapor pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 di kelas masing-masing dari jam 8 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat. Lalu berikutnya pembuat pengumuman, contohnya kepala sekolah, Rina Subianti, SPD. Nah, kita akan lihat contoh pengumuman resmi berikut ini. Di bagian awal, menempatkan kepada siapa pengumuman ditujukan. Lalu di bagian tengah dari pengumuman adalah isi pengumuman. Yang terakhir di bagian paling bawah adalah pembuat pengumuman. Jenis pengumuman kedua yang akan kita pelajari adalah pengumuman layanan umum. Seperti biasa ada 3 hal pokok di dalam pengumuman. Kepada siapa pengumuman ditujukan, yaitu seluruh warga Kelurahan Mekarsari, Depok. Isi pengumumannya adalah kegiatan membersihkan selokan dan gorong-gorong pada hari Minggu 7 Januari 2018 dari jam 8 pagi sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu pembuat pengumuman adalah Lurah Mekarsari, Suparjo. Berikut adalah contoh pengumuman layanan umum. Dapat dibaca ya oleh anak-anak. Seperti biasa di bagian paling atas
terdapat kepada siapa pengumuman ditujukan. Berikutnya di bagian tengah ada isi pengumuman hingga akhir. Lalu di paling bawah ada pembuat pengumuman. Sekarang kita masuk ke pengumuman pribadi. Ada 3 hal lagi yang selalu ada di setiap pengumuman. Yang pertama, kepada siapa pengumuman ditujukan. Contohnya, seluruh warga komplek. Isi pengumumannya adalah pencarian anjing pudel berwarna hitam yang hilang. Lalu pembuat pengumuman adalah Ciko dengan nomor telepon 021 871 2884. Nah, ini dia contoh pengumuman pribadinya ya. Dicari kucing hilang. Di bagian atas ada kepada siapa pengumuman ditujukan. Di bagian tengah ada isi dari pengumuman. Di bagian paling bawah ada pembuat pengumuman. Panduan buku kegiatan pengumuman 01. Dicari dompet hilang. Telah hilang sebuah tas berwarna merah muda dari bahan kulit berisi kartu identitas atas nama Sherina Gunawan dan beberapa kartu kredit seperti gambar di bawah. Bagi yang menemukan, harap menghubungi Sherina di nomor telepon +62 21 871 2880. Bagi yang berhasil mengembalikan tas tersebut, akan diberi imbalan uang sebesar Rp200.000. Oke, sekarang pelajaran kita 4.1 membaca pengumuman sudah selesai anak-anak. Kembali kerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatan bagian menulis. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.